Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ikhwa, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Para pemirsa Markas Inayah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tahsin, kajian tajwid online yang pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada surah Al-Mulk bagian kelima, yang tepatnya adalah ayat 19, ayat 18 sampai ayat 21 ya. Dan seperti biasanya insya Allah kita akan bagi pertemuan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengenalan tajwid dari ayat-ayat yang akan kita bahas, dan juga yang kedua adalah tahsin dari para peserta yang bergabung di ruang Zoom untuk kami perbaiki bacaannya dari sisi tajwid yang sesuai dan tajwid yang benar insya Allah ta'ala. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kami akan memulai. Dan sebelum kita bahas tajwidnya, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Ya, baik. Demikian tadi ayat-ayat yang akan kita bahas, yaitu surah Al-Mulk ayat 18 hingga ayat ke-21. Baiklah, kita mulai dari ayat 18. Di situ ada lafaz walaqad kadzdzaba. Ya. Walaqad kadzdzaba. Dimulai dengan huruf waw yang merupakan huruf yang keluar dari asy-syafatain, wa, ya, bibir dimonyongkan, wa. Dan dalnya di sini sukun qalqalah, walaqad kadz. Dan makhraj huruf dal adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigis dari atas. Da, walaqad kadzdzaba. Nah, huruf kaf disertai dengan hams, udara. Kadzdzaba, dan huruf dal makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigis dari atas dan bawah, diapit. Dan dia di sini kadzdzaba, ya, dia memiliki sifat rakhawa, ya, sifat yang membuat suara itu mengalir dan tidak tertahan. Kadzdzaba, ya, jangan sampai agak ditekan kadzdzaba, tapi kadzdzaba. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ya. Alladzina di sini huruf lam, ya,
tasydid kal balladzina alladzina. Thayyib, huruf lam itu makhrajnya adalah punggung ujung gigi, punggung ujung lidah ya bertemu dengan langit-langit bagian depan. La balladzina, dan ada lagi huruf dzal dzina. Ketika kasrah ya, bibir ditarik dzi, bibir ditarik kiri kanan dzi. Dzina min qablihim, nun mati ketemu dengan qaf. Hukumnya adalah ikhfa, ikhfa haqiqi, dan di sini qaf karena memiliki sifat isti'la, sifat yang tebal, maka huruf nunnya juga ikutan tebal. Min qa, ikhfa-nya ikutan tebal. Min qablihim, huruf ba di sini juga qalqalah, qalqalah sughra. Min qablihim, fa, min sukun bertemu dengan fa, hukumnya adalah izhar syafawi, izhar jelas, mimnya dibaca jelas. Dan fa kaif, mimnya dibaca jelas, dan juga apalagi fa-nya ya. Fa kaifa, huruf ya sukun didahului oleh fathah, di sini hukumnya adalah sifat lin ya, ia-nya memiliki sifat lin, sifat yang lunak, yang enteng untuk dilafazkan. Fa kaifa kana nakir. Nah, di sini ujungnya dari ayat ini mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun kita bisa baca 2, 4 dan 6. Namun di sini kita baca 4 saja ya, untuk pertengahan dan konsisten dari awal sampai akhir kita baca 4. Dan yang terakhir ada huruf ra sukun, di sini dia didahului oleh kasrah, maka di sini ra-nya adalah tarqiq atau tipis. Kita lanjut. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Baik, di sini ada waqaf ya, nanti kita akan bahas. Kita mulai dulu. Awalam yarau, mim sukun bertemu dengan ya, ya mimnya dibaca jelas izhar. Yarau, wa-nya di sini sukun yang didahului oleh fathah, dan sama tadi fa kaifa yarau ya, sifat lin. Ila tayri ya, ila tayri, huruf ta-nya di sini yang didahului oleh alif lam, yang dimana lamnya di sini tidak terbaca dan langsung masuk ke huruf ta. Hukumnya adalah alif lam syamsiyah ya, atau idgham syamsiyah, di idgham langsung ke huruf ta. At-tayri, ya-nya di sini juga merupakan ya yang memiliki sifat lin yang didahului oleh fathah. Ri-nya di sini tarqiq tipis karena berharakat kasrah. Fauqahum, wa-nya juga di sini lin. Fauqahum, mim mati ketemu dengan shad. Mim mati ketemu dengan shad. Intinya mim mati itu ketika bertemu dengan semua huruf hijaiyah, mimnya itu dibaca jelas izhar, kecuali di 2 tempat keadaan. Ketika dia pertama bertemu dengan ba, maka mimnya jadi ikhfa ya, samar-samar. Atau dia bertemu dengan mim sendiri, maka dia idgham, langsung dimasukkan ke mim yang setelahnya dan bertasydid. Saffat. Di sini ada mad, ya, mad yang lebih dari 2 harokat. Mad yang lebih dari 2 harokat itu penyebabnya ada 2. Yang pertama sukun, yang kedua yang pertama adalah sukun, dan yang kedua adalah hamzah. Ya. Adapun di sini penyebab utamanya dia lebih dari 2 harokat adalah sukun. Ya, di mana ada sukun? Di lafaz huruf fa yang tasydid. Ya, di situ ada sukun. Karena fa yang tasydid itu sebenarnya merupakan gabungan dari 2 huruf. Ya, 2 huruf fa. Atau huruf-huruf yang lain, misalnya yang tasydid. Namun di sini karena fa ini merupakan gabungan dari 2 huruf. Yang pertama hurufnya sukun, dan yang kedua hurufnya berharakat. Dan dalam kasus ini fa sukun dan fa fathah. Ya, makanya ketika ada mad sebelumnya, maka madnya itu panjangnya lebih dari 2 harokat, dan di sini kena dengan istilah mad lazim mutaqqal kalimi. Ya. Dikatakan mad lazim karena dia lazim 6 harokat.
wajib. Ya. Lazim itu wajib 6 harokat, dan dikatakan mutsaqqal, ya mutsaqqal itu artinya musyaddad, bertasydid. Ya, karena fa-nya di sini merupakan mutsaqqal, bukan mukhaffaf. Kalau mukhaffaf dia hanya sekitar sukun. Tapi di sini mutsaqqal dia sukun dan tasydid, dan dikatakan kalimi. Kalimi artinya kata, ya, bukan harfi. Kalau harfi dia berada dalam satu huruf di awal-awal surah seperti alif lam mim dan seterusnya. Tapi di sini kalimi atau kalimah atau kata dia berada dalam satu kata. Saffa, saffatin itu katanya, ya. Dan cara bacanya gimana? Cara bacanya kita lafazkan mat ta ini, sod, matnya kita lafazkan 6 harokat. Fawqahum saffatin wa yaqbid. Baik. Seperti ketika akhir surat Al-Fatihah, ya, waladdallin. Jadi seperti itu. Dan fa setelahnya lagi ada mat biasa saja ini, ya, mat tabi'i atau mat asli 2 harokat. Lalu selanjutnya tin atau kasratain. Di sini dia bertemu dengan huruf waw, adalah idgham bi gunnah, ya, memasukkan hurufnya dengan gunnah, dengan dengung. Tingwa. Lalu huruf qaf lagi, ya, qa. Qafnya sukun qalqalah. Bidn, huruf dad di sini bukan qalqalah, ya. Huruf dad tidak masuk sebagai huruf-huruf qalqalah, dan dia langsung wa yaqbidun. Nah, bertemu lagi dengan huruf nun yang sukun juga karena waqaf. Nah, jadi ini sebenarnya tidak ada pertemuan 2 sukun di sini, ya, karena bahasa Arab itu tidak menghindari pertemuan 2 sukun. Namun ini sukun yang kedua, bukan sukun asli, ya. Jadi sukunnya karena arid, ya, karena desakan dari waqaf. Tapi kita juga bisa baca dengan tanpa sukun. Kita bisa baca tanpa waqaf. Kita baca wasal, lanjut. Contohnya, wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Ya. Dan di mushaf yang saya pegang di sini, waqafnya adalah waqaf jim, yang dimana waqaf jim itu artinya jaiz, ya, boleh waqaf dan boleh juga wasal. Wa yaqbidna ma yumsikuhunna. Adapun ketika kita pilih waqaf, maka di sini harus diperhatikan baik-baik pelafalannya. Ya, dotnya harus jelas sempurna dan nunnya juga harus jelas sempurna. Wa yaqbidn, ya, bidn, ya, dotnya dari hafatul lisan, tepi lidah, bertemu dengan gigi geraham. Ya, adapun huruf nun, ya, mudah, ya, huruf nun. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan dan disertai dengan gunnah atau dengung. Wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa rahman. Ya, selanjutnya ma yumsikuhunna, ya, ada huruf mim di sini, mimnya sukun dibaca jelas. Sukuhunna nun tasdid, ya, nun tasdid ditahan durasi tasdidnya. Yumsikuhunna. Terus illa rahman, ya, illa rahman, huruf ra di sini yang didahului oleh alif lam. Lamnya adalah lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ar-Rahman, dan terakhir man di sini mat arid lisukun. Ya, kita baca 4 harokat. Innahu bikulli syai'in basir. Innahu nun tasdid di sini dia kita tahan durasi tasdidnya. Lalu ada hu atau matsilah saghirah atau matsilah surah atau matsilah qasirah. Matsilah yang sila itu artinya
perpanjangan dari sebuah huruf ya, silah. Di sini perpanjangannya adalah waw kecil ya. Kita baca waw kecil dari hu seperti itu. Dan ini dikatakan sugro atau qasira karena pendek ya, karena pendeknya hanya 2 harokat saja. Adapun yang lainnya selebihnya maka dikatakan mad silah tawilah ketika dia berharakat, ketika dia 4 harokat. Dan 4 harokat ini tentunya setelahnya itu pasti ada hamzah biasanya. Ya, di sini hanya 2 harokat karena setelahnya ini tidak ada hamzah. Ya, yang ada hanya huruf ba. Innahu bikulli syai'in basir. Bikulli syai'in ya, hanya di sini sifat lin. Huruf shin, sya merupakan huruf yang memiliki sifat tambahan yang dinamakan sebagai tafasyi. Tafasyi artinya tersebar, yaitu tersebarnya udara di permukaan lidah ketika melafazkan huruf shin. Dan makhrajnya adalah ujung tengah lidah diangkat bertemu dengan langit-langit. Syai'in basir. In di sini adalah tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf ba, ya hukumnya adalah iqlab. Syai'in basir, iqlab artinya dibalik ya, atau ditukar. Yang tadinya nun sukun ditukar menjadi huruf ba. Huruf mim yang tadinya nun sukun in jadi mim sukun. Im basir. Lalu terakhirnya ada mad arid lisukun, kita konsisten membacanya 4 harokat. Lanjut. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ya, baik. Amman mim tasdid ditahan durasi tasdidnya. Nun sukun di sini nun sukunnya izhar jelas karena bertemu dengan huruf H. Ya, nunnya dibaca jelas tanpa samar-samar, tanpa ditahan, tanpa dimasukkan, tanpa idgham. Lanjut, hadzal ladzi ya. Gampangnya huwa jundul lakum. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Di sini ikhfa ya, samar-samar nunnya. Jundu. Dan juga perhatikan posisi lidah ya, jangan terusan monyong ya, jundu enggak, tapi jundu ya. Ketika melafalkan nun sukun atau ikhfa maka bibir kita kembali sedikit ke posisi asalnya. Lalu lanjut, jundul lakum. Di sini ada tanwin atau dhammatan bertemu dengan huruf lam. Di sini hukumnya adalah idgham bila gunnah, memasukkan tanwinnya langsung ke huruf lam tanpa disertai dengan gunnah, tanpa disertai dengan dengung. Jundul lakum ya, langsung aja tanpa ditahan-tahan. Jundul lakum, salah, tapi langsung jundul lakum. Mim sukun bertemu dengan ya, di sini hukumnya adalah izhar jelas ya, mimnya dibaca jelas. Yansurukum, nun sukun bertemu dengan shad, di sini ikhfa. Samar-samar lagi. Ya, nunnya disamarkan dengan meletakkan posisi lidah kita di makhraj huruf shad. Yansu, ya, yansu. Dan karena kebetulan juga huruf shad di sini adalah huruf yang tebal, maka ikhfa-nya juga kita baca tebal. Yansu. Jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ya. Lalu selanjutnya ada huruf ra yang suru. Di sini ra-nya tebal karena berharakat dhammah. Lalu selanjutnya ada mim sukun bertemu dengan mim juga. Nah, ini idgham ya, idgham mimi, memasukkan 2 mim. Mim yang satu dimasukkan ke mim berikutnya sehingga tercipta tasydid. Yansurukum min. Dan kalau mim tasydid maka durasinya harus dilebihkan dan ditahan sedikit. Dan nun sukun lagi bertemu dengan huruf dal ya, sama tadi jundu.
Di sini mindu sama ya, ikhfa. Min dunir rahman, dan ra di sini langsung dimasukkan ya, lamnya dimasukkan ke huruf ra, alif lam asy-syamsiyah. Lalu selanjutnya terakhir ada man, di sini mad arid lisukun ya. Kita baca 4 harokat secara konsisten. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna ya. Ini inil ya. Sini sebenarnya lafaz aslinya adalah in. Ya, bukan ini, tapi in. Dia sukun sebenarnya, ini, in. Namun karena dalam bahasa Arab itu sangat susah penyebutan 2 huruf sukun, maka huruf nun yang tadinya sukun ketika bertemu dengan lam yang sukun setelahnya, maka nunnya ini ditahrik atau diberikan harokat, dan yang harokat yang paling simpel adalah kasroh. Inil kafiruna ya, seperti itulah asal muasalnya. Lalu inil kafiruna dan huruf kaf di sini alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, kafnya dibaca jelas, lamnya dibaca jelas apa? Dan kafnya juga kafiruna, dan ada huruf ra tafkhim tebal karena berharakat dhammah, dan kaf matnya 2 harakat, ru juga matnya 2 harakat saja. Illa di sini juga ada la, matnya 2 harakat, fi juga matnya 2 harakat, semua mat tabi'i. Ghurur. Nah, di sini ghurur mat arid disukun, kita baca 4 harakat. Ya. Dan rohnya yang pertama tafkhim tebal, ghuru, dan yang kedua tebal juga ya. Illa fi ghurur. Kecuali kalau kita wasal ya. Kalau kita wasal roh yang kedua ini dengan ayat setelahnya, maka rohnya dibaca tipis karena dia berharakat kasrah. Contoh, illa fi ghurudin amman ya, seperti itu. Namun kita pilih wakaf karena setiap akhir ayat kita disunahkan untuk wakaf. Lanjut, terakhir ini ayat 21 ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Baik, amman ya, sama yang pertama tadi, mim tasydid ditahan dan bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan huruf ha, nunnya idhar jelas. Hadzal ladzi ya, sama yarzuqukum, huruf ra di sini tafkhim tebal, yarzuqukum karena sukun didahului oleh fathah. Lalu yarzuqukum. Nah, di sini agak sulit di sini sebenarnya. Ini yang huruf qaf dan huruf kaf yang berdampingan. Kalau berdampingannya fathah ya masih lebih mending, masih kita bedakan. Ya, satu qa tebal, satu ka ya tipis. Namun di sini dia dhammah. Ya, huruf-huruf yang dhammah itu kadang agak sulit kita tebal tipiskan, namun kalau kita berusaha untuk mempelajari dan mengulang-ulang prakteknya, maka insya Allah mungkin bisa kita bedakan. Huruf qaf yang sukun, yang dhammah ini makhrajnya adalah pangkal lidah paling dalam, qa, qu, dan tidak disertai sama sekali dengan hams atau percikan tambahan. Beda dengan huruf ka, ya, ku, ya, dia juga di pangkal lidah namun di atas sedikit atau di depan sedikit dari huruf qaf. Yarzuqukum, ya beda ya. Yang pertama itu agak tebal kedengarannya, dan yang kedua kedengarannya agak ringkih, agak tipis. Yarzuqukum. Baik. Lalu mim sukun bertemu dengan hamzah ya, mimnya dibaca jelas atau idhar. In amsaka, di sini juga nunnya nun sukun bertemu dengan hamzah juga dibaca jelas idhar. Lalu terakhir juga amsaka, mim sukun lagi bertemu dengan sin juga dibaca jelas idhar, semuanya idhar ya. Yarzuqukum in amsaka rizqah ya. Lalu rohnya di sini dibaca tipis karena berharokat kasrah, dan qah. Nah, di sini kita bertemu dengan
waqaf, ya, waqaf jim, dan kita baca sukun pada huruf H. Kecuali kalau kita wasal. Kalau kita wasal, huruf H-nya di sini ada mad silah 2 harokat. Ya, kalau kita waqaf, in amsaka rizqah ballajju. Namun ketika kita wasal, in amsaka rizqahu ballajju. Ya, kita harus baca mad silahnya ketika kita wasal. Pertanyaannya, mengapa ketika kita waqaf kita tidak baca mad di sini? Padahal ketika huruf yang lain, misalnya waqaf, misalnya matnya fathah, misalnya ya, wadduha, misalnya wadduha wal laili, ya baik wasal atau waqaf, wadduha tetap dibaca panjang 2 harokat di lafaz ha. Kenapa di lafaz rizqahu kita tidak bisa baca panjang ketika waqaf? Ya, jawabannya adalah karena matnya di sini bukan mat asli, ya, bukan mat asli, melainkan mat silah. Ya. Semua mat silah yang berada pada huruf H ini atau huruf yang lain, pada qiraat lain banyak mat silah pada huruf mim, namun dalam qiraat yang kita baca sehari-hari riwayat Hafs an Asim, mat silah itu hanya ada pada huruf H kinayah seperti ha dhamir. Maka setiap H yang seperti ini ketika dia waqaf, maka mat silahnya tidak terbaca. Ya, seperti itulah hukum yang diterapkan dalam bacaan tajwid Quran. Lalu lanjut, ballajju fi utuwin wa nufur. Ballajju huruf lam yang pertama dimasukkan ke huruf lam yang kedua menjadi tasdid. Nah, di sini terjadi idgham, yang namanya idgham mutamatsilain. Idgham 2 huruf yang sama, ya. Huruf lam dan huruf lam. Ballajju fi utuwi, ya, lajju di sini tasdid huruf jimnya, ya. Fi utuwi. Nah, perbaiki baik-baik kalau pelafalan dhammahnya di sini. Utuwi, dan di sini ada waw dhammah, waw tasdid afwan, yang juga dia kasratain, ya, utuwiwa, langsung masuk ke huruf waw. Setelahnya hukumnya adalah idgham bi gunnah, memasukkan tanwin ke waw setelahnya disertai dengan gunnah, suara dengung. Utuwin wa nufur, ya. Dan juga jangan lupa winya di sini kasrahnya, ya. Bibir ditarik, pertama dia dhammah memang, bibir monyong, utuwi, lalu bibir ditarik ketika kasrah, dan kembali lagi bibir monyong karena huruf waw setelahnya. Utuwi wa nufur. Baik. Dan fur di sini mad arid lisukun 4 harokat, dan yang terakhir adalah ra dibaca tebal karena dia sukun dan sebelumnya ada dhammah. Baik, barakallahu fikum. Begitulah tadi penjelasan singkat, ya, dari hukum-hukum tajwid yang berada pada surah atau ayat-ayat yang telah kita yang merupakan ayat yang menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pertemuan yang kedua atau bagian yang kedua, sesi kedua, insyaallah kita akan mendengarkan partisipasi dari para peserta untuk membacakan ayat-ayat yang telah kita bahas, yaitu Al-Mulk ayat 18 hingga ayat ke-21. Nah, namun sekali lagi ini yang diizinkan untuk membaca hanya peserta yang laki-laki atau ikhwan saja yang sudah bergabung di ruang Zoom. Namun sebelum kita mendengar, ya, kita akan baca ulang ayat-ayat yang telah kita bahas, ya, sambil menunggu kalaupun ada yang siap dari peserta laki-laki atau ikhwan yang telah bergabung di ruang Zoom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Ya, baik. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari ayat 18 hingga ayat ke-21 surah Al-Mulk. Ya.